Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Nurfatia akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Papua. Kerajaan-kerajaan Islam di Papua. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Papua sudah berlangsung sejak lama. Bahkan, berdasarkan bukti sejarah, terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Kerajaan Waigeo, kedua Kerajaan Misol, ketiga Kerajaan Salawati, keempat Kerajaan Sailolof, lima Kerajaan Fatagar, keenam Kerajaan Rumbati yang terdiri dari Kerajaan Atiati, Kerajaan Sekar, Kerajaan Patipi, Kerajaan Arguni, dan Kerajaan Wartuar, ketujuh Kerajaan Koyai atau disebut nama Tota, kedelapan Kerajaan Aiduma, dan terakhir kesembilan Kerajaan Kaimana. Dan di dalam kerajaan Islam di Papua ini ada yang berdasarkan sumber tradisi lisan dari keturunan raja-raja di Raja Ampat sampai Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni sampai Manokwari. Islam sudah lebih awal datang ke daerah ini. Ada beberapa pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua, yaitu sebagai berikut. Pendapat yang pertama, Islam datang di Papua tahun 1360 yang disebarkan oleh mubalik asal Aceh, yaitu Abdul Ghaffar. Pendapat ini juga berasal dari sumber lisan yang disampaikan oleh putra bungsu Raja Rumbati ke-16, yaitu Muhammad Siddiq Bau, dan Raja Rumbati ke-17, yaitu Haji Ismail Samali Bau. Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun dari 1360 sampai 1374 di Rumbati dan sekitarnya. Ia kemudian wafat dan dimakamkan di belakang Masjid Kampung Rumbati tahun 1374. Pendapat yang kedua yaitu menjelaskan bahwa agama Islam pertama kali mulai diperkenalkan di tanah Papua, tepatnya di Jazirah Onin atau Patimunin, Fakfa, oleh seorang sufi bernama Syarif Mu'az Al-Qattan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab. Pengislaman ini diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16 dengan bukti adanya Masjid Tunais Gain yang berumur sekitar 400 tahun dibangun sekitar tahun 1587. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Islamisasi di Papua, khususnya di Fakfak, dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Benda dan Seram Timur oleh seorang pedagang dari Arab bernama Hawatin At-Tamimi yang telah lama menetap di Ambon. Proses pengislamannya itu dilakukan dengan cara khitanan di bawah ancaman penduduk setempat. Jika orang yang disunat mati, kedua mubalik akan dibunuh. Wah, Masya Allah. Namun, akhirnya mereka berhasil dalam khitanan tersebut. Kemudian, penduduk setempat berduyun-duyun masuk agama Islam. Pendapat yang keempat yang mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Bacan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir, kesultanan yang mencanangkan syiar Islam ke seluruh penjuru negeri seperti Sulawesi, Filipina, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua. Dan menurut Thomas Arnold, Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin yang memerintah tahun 1521. Pada masa ini, Bacan telah menguasai suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati. Sultan Bacan kemudian meluaskan kekuasaannya hingga ke Semenanjung Onin Fakfak di barat laut Papua tahun 1606. Melalui pengaruhnya dan para pedagang muslim, para pemuka masyarakat di pulau-pulau kecil itu lalu memeluk agama Islam. Meskipun pesisir menganut agama Islam, sebagian besar penduduk asli di pedalaman masih tetap menganut animisme. Pendapat yang terakhir yaitu mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara atau Ternate Tidore. Nah, sumber sejarah Kesultanan Tidore menyebutkan bahwa pada tahun 1443 Sultan Ibnu Mansur atau Sultan Tidore X atau Sultan Papua I, pemimpin ekspedisi ke daratan Tanah Besar atau Papua. Setelah tiba di wilayah Pulau Misol dan Raja Ampat, kemudian Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kai Cilpat Rawar, putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi atau Kapita Gurabesi. Kapita Gurabesi kemudian dikawinkan dengan putri Sultan Ibnu Mansur yang bernama Boki Tayyibah. Setelah mereka menikah, kemudian berdirilah 4 kerajaan di Kepulauan Raja Ampat, yaitu Kerajaan Salawati, Kerajaan Misol atau Kerajaan Sailolof, Kerajaan Batanta, dan Kerajaan Waigeo.
Kesimpulan dari kerajaan-kerajaan Islam di Papua ini ialah proses islamisasi tanah Papua terutama di daerah pesisir barat pada pertengahan abad ke-15 dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku atau Bacan, Ternate, dan Tidore. Hal ini didukung oleh faktor letaknya yang strategis yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah atau species route di dunia. Penelitian tentang islamisasi di Papua sampai saat ini belum begitu banyak. Mungkin kamu bisa melakukan penelitian sendiri dengan membaca berbagai bacaan yang ada di perpustakaan sekolah atau melacak sumber informasi di internet atau website. Dan sekian dulu dari saya, Cynthia Nurfatia, kelas 10 keagamaan. Dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang tidak enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.